Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi di channel aku Putri Marsha Waliyah, yang kali ini akan membahas analisis pendekatan intertekstual dalam puisi dongeng sebelum tidur karya Gunawan Muhammad. Jadi sebelum kalian nyaksiin dan masuk ke inti videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih. Kehadiran sejumlah teori dalam upaya memahami teks sastra puisi pada khususnya pada dasarnya akan saling melengkapi. Dalam upaya memahami makna, pemaduan sejumlah teori yang ada justru akan memperluas perolehan serta cakrawala pemahaman. Analisis puisi merupakan rangkaian proses kegiatan penyelidikan terhadap sebuah puisi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pada kesempatan ini, penulis memilih puisi Dongeng Sebelum Tidur, karya Gunawan Muhammad. Sesuai dengan pendekatan dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, pemaknaan teks secara strukturalisme dengan mencari hubungan antar unsurnya. Setelah itu, penulis mencari totalitas pemaknaan secara intertekstual lewat teks lain yang menjadi hipogram dan dianggap mempunyai hubungan dengan puisi ini. Ada analisis objektif. Setelah membaca puisi secara berulang-ulang dari proyeksi berbagai macam kemungkinan, makna dongeng sebelum tidur adalah sebagai berikut. Kata dongeng berarti cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dapat pula berarti sebuah perkataan yang bukan-bukan, atau cerita bohong atau omong kosong yang disampaikan ketika hendak tidur. Dari proyeksi makna tersebut, sekarang dapat ditentukan bahwa judul puisi Dongeng Sebelum Tidur mengandung makna omong kosong yang terjadi ketika menjelang tidur. Secara struktural, dengan melihat hubungan antar unsur dan keseluruhannya, dapat ditafsirkan bahwa puisi ini mengisahkan sebuah fragmen kehidupan rumah tangga Angling Darmas bersama istrinya. Paparannya adalah sebagai berikut. Bagian awal puisi menggambarkan pada suatu malam ketika Angling Darma sedang berdua dengan istrinya di dalam kamar. Ia tertawa ketika melihat 2 ekor cicak. Mendapati sikap seperti itu, istrinya merasa tidak dihargai dan direndahkan oleh suaminya. Kemudian Angling Darma mengatakan bahwa apa yang dikatakan cicak-cicak itu hanyalah omong kosong. Namun setelah Angling Darma pun berkata seperti itu, sang permaisuri tetap tidak percaya dan merasa tersinggung karena suaminya seolah-olah menertawakan dirinya walaupun Angling Darma telah menghiburnya. Berharap akan selalu setia kepada istrinya, kesetiaan adalah sebuah kepastian. Hal itu diibaratkan dengan matahari yang selalu terbit di pagi hari. Selanjutnya digambarkan sang permaisuri tak mampu membendung air matanya. Ia menangis meskipun Angling Darma telah menghiburnya. Malam itu sang permaisuri merasa telah dikhianati oleh suaminya karena Angling Darma tidak berkata jujur. Terus ada analisis intertekstual. Kreativitas seseorang pengarang dalam menciptakan teks yang baru dengan mengacu pada teks yang sudah ada sebelumnya sangat mungkin terjadi. Hal ini dapat terjadi karena khazanah kebudayaan daerah Indonesia merupakan hipogram yang sangat kaya, yang memungkinkan hubungan interteks atas dasar gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hipogram. Menjelaskan bahwa subjek kreator menciptakan bukan semata-mata atas dasar kesadaran psikologis, melainkan juga didorong oleh kemauan untuk tampil di luar diri sebagai gagasan eksotopi. Karya Gunawan Muhammad yang berlatar sebuah mitos dalam tradisi Jawa, pembaca harus mempunyai pengetahuan tentang mitos Prabu Angling Darma yang menjadi hipogram puisi Dongeng Sebelum Tidur, karya Gunawan Muhammad. Adapun ihwal motif dijelaskan oleh Levi Strauss, segala sesuatu memang mungkin terjadi dalam mitos, mulai dari yang masuk akal, setengah masuk akal, sampai hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Semuanya bisa kita dapati dalam mitos. Oleh karena itu, seringkali kita merasa bahwa tampaknya tidak ada logika sama sekali dalam mitos tersebut. Ciri apapun dapat muncul pada diri tokoh-tokoh mitos, seperti mythical figures. Relasi apapun bisa terjadi di antara mereka. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari puisi Dongeng Sebelum Tidur ini adalah, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, hasil
Analisis puisi dongeng sebelum tidur karya Gunawan Muhammad dengan pendekatan objektif dengan sebagai berikut. Pertama, dengan pendekatan objektif sebagai struktural dapat ditafsirkan bahwa puisi ini berisi tentang kisah perjalanan rumah tangga Agni Dharma dengan istrinya, Dewi Setiawati, berakhir dengan janji setia yang tak dipenuhinya. Kedua, pendekatan objektif dengan penggunaan teori intertekstual bisa ditarik benah merah dan bahwa mitos Prabu Agni Dharma merupakan sebuah hipogram bagi Gunawan Muhammad untuk menghasilkan teks puisi yang berjudul Dongeng Sebelum Tidur. Alright guys, selesai materi tentang analisis pendekatan intertekstual dalam puisi Dongeng Sebelum Tidur. Sedikit materi yang bisa sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami secara jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Tata.